Pemirsa, anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Namun pada kenyataannya, masih terdapat berbagai bentuk kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban. Salah satu kejahatan yang sangat memprihatinkan adalah perdagangan organ tubuh. Perdagangan organ tubuh merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh kelompok kejahatan dengan menjadikan manusia termasuk anak-anak sebagai korban. Kasus-kasus seperti ini pernah terungkap dalam pemberitaan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru menjadi target eksploitasi karena kondisi tertentu. Hal ini pastinya menjadi isu yang sangat serius, tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan juga perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam beberapa kasus yang pernah diberitakan, korban berasal dari kelompok rentan seperti anak-anak kisaran usia 0 sampai 12 tahun yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit. Kasus-kasus yang diberitakan tersebut terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya ada di daerah Makassar dan juga ada di daerah Bandung, Jawa Barat. Dan terungkap setelah adanya penyelidikan dari pihak berwenang serta laporan dari masyarakat. Kejahatan ini biasanya dilakukan secara tersembunyi dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan terhadap anak. Anak-anak yang menjadi korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik saja, tetapi juga trauma psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Jika kita melihat lebih dalam kasus perdagangan organ pada anak, tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan ini dapat terjadi, yaitu karena adanya faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan eksploitasi terhadap kelompok yang rentan, termasuk anak-anak. Yang kedua yaitu kurangnya pengawasan terhadap anak, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kasus ini. Yang ketiga yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Banyak kasus yang tidak segera dilaporkan karena kurangnya pemahaman mengenai bahaya dan dampak dari kejahatan tersebut. Yang keempat, adanya tindakan kejahatan secara sengaja mencari korban dari kelompok yang dianggap lemah. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak masih berada pada posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Nah, untuk mengatasi kasus-kasus yang telah terjadi ini, diperlukan langkah-langkah nyata dari berbagai pihak. Yang pertama, yaitu pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan organ dengan memberikan hukuman yang tegas sehingga dapat memberikan efek jera. Yang kedua, yaitu masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jika terdapat tanda-tanda atau aktivitas yang mencurigakan atau yang berpotensi membahayakan anak, masyarakat harus berani melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, keluarga sebagai lingkungan terdekat anak memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak agar mereka tidak menjadi korban kejahatan. Yang keempat yaitu lembaga pendidikan juga dapat berperan aktif dengan memberikan edukasi terhadap anak tentang pentingnya. Lembaga pendidikan juga dapat berperan aktif dengan memberikan edukasi kepada anak tentang pentingnya menjaga diri, mengenali situasi berbahaya, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Oleh karena itu, mari kita mulai dari hal kecil dengan meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak di sekitar kita. Jangan menutup mata terhadap kekerasan ataupun kejahatan yang terjadi pada anak. Kepedulian kita hari ini dapat menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak di masa depan. Karena
Karena ketika kita melindungi anak, kita sebenarnya sedang menjaga masa depan bangsa. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.